Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alusalam dari Penjas 2E dengan NPM 1921911181. Jadi kali ini saya akan menerangkan materi mengenai strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama yaitu ada pengaturan urutan materi belajar. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan standar dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, serta tercapainya indikator urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya pada materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengaturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan waktu latihan adalah jumlah waktu secara keseluruhan dalam satu sesi atau unit latihan, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. The Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa setidaknya berolahraga 150 menit dari menit dengan intensitas moderate atau sedang per minggu, dan per 2 minggu latihan otot. Itu setara dengan sekitar 20 menit per hari selama 7 hari seminggu. Berikut adalah cara mengatur waktu latihan yang tepat. Yang pertama yaitu jadwal olahraga yang fleksibel, membagi waktu latihan Anda agar lebih sesuai jadwal harian. Jika hanya dapat berolahraga 10 menit per hari selama seminggu, itu juga tidak masalah. Anda dapat melakukan latihan lebih lama pada saat akhir pekan untuk menebus waktu yang hilang. Yang kedua, masukkan olahraga dalam jadwal harian. Harus merencanakan olahraga setiap hari, seperti menjadwalkan meeting, mengantar, dan janji dengan rekan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mempersiapkan mental dan fisik untuk memulai dan melakukan latihan atau olahraga. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan yang disiapkan untuk alternatif latihan jika ada hal yang tak terduga. Misalnya cuaca yang memaksa untuk melewati waktu lari pagi. Anda bisa menggantinya dengan push up atau mengikuti senam dan gerakannya. Yang keempat, ubah cara berpikir. Latihan tidak lagi merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Pengaturan lingkungan belajar. Pengaturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pengaturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkat laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas sebagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan
luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya kualitas guru dan juga peserta didik yang ada di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi proses atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kelas kondusif dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih terkontrol dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesiapan siswa dalam belajar. Terdapat dua fungsi dalam pengaturan lingkungan belajar, yaitu diantaranya yang pertama mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan, sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Dan yang kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang terakhir yaitu ada metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan penentu metode mengajar yang tepat akan mengakibatkan pencapaian tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Adapun macam metode mengajar yang bisa diterapkan sebagai berikut. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disiapkan secara lisan langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru karena cukup mudah dalam pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Yang ketiga ada metode resitasi. Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah atau visual melalui video, dan juga bisa melalui audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis selama membuat ringkasan. Guru bisa mengawasi peserta didik agar tidak ada peserta didik yang saling mencontek satu sama lain. Lalu ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan ringkasan yang telah dibuat secara acak. Yang keempat ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapat kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Hasil itulah yang nantinya dianalisis, dan dari analisis yang dilakukan akan diperoleh suatu kesimpulan. Peran guru dalam metode eksperimen ini adalah menjadi pemandu yang mengarahkan bagaimana eksperimen harus disusun sehingga diperoleh kesimpulannya. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Misalnya guru membahas materi tentang lempar lembing. Hal yang harus guru lakukan adalah bagaimana mempraktikkan lempar lembing itu bersama pembahasan lengkap teknisnya.
Yang keenam ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Melalui metode ini, guru bisa lebih mudah mengajarkan tentang penerapan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketujuh ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisanya terhadap suatu permasalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.